Lumix BGS1 ini mempunyai 13 stops of dynamic range dengan pre-installed V-Log L-nya. Cocok untuk heavy color grading buat naratif filmmaking. Versatile banget untuk kebutuhan produksi di kondisi bright daylight scene maupun low light. Kita bisa mengontrol multiple camera dengan kabel Ethernet. Bisa kita kontrol semua settingannya memakai aplikasi Lumix Theater for Multicam di PC atau di Mac, kamera MFT pertama yang di-approve sebagai production camera oleh Netflix. Versatile banget nggak tuh? Halo rock and roll shooters, di video ini kami akan share apa aja fitur-fitur penting yang seharusnya itu ada pada sebuah video kamera yang nggak hanya bisa dipakai untuk casual shooting tapi juga versatile untuk segala macam kebutuhan. Bisa untuk produksi serius dengan di-rigging menjadi cinema camera, di-strip out untuk kebutuhan gimbal, drone, car mount, atau crash cam, untuk multicam naratif filmmaking, bahkan untuk live production atau streaming. Dengan demikian, kamera yang akan kita cari di sini adalah kamera yang mempunyai specs broadcast friendly dan sekaligus cinema line. Versatile banget nggak tuh? HDI out. Kenapa fitur connectivity ini menjadi priority buat saya? Karena HDMI port yang sudah pasti ada sebagai output port itu lebih ditujukan untuk consumer product. Kabel HDMI itu ringkih colokannya, gampang patah. Dan kalau sudah patah ya udah dibuang gitu aja. Tidak bisa diperbaiki. Mending kalau hanya jacknya aja yang patah ya. Kalau portnya di kamera juga ikut rusak, wah repot. Nah kalau misalnya kita syuting panjang sampai berminggu-minggu, tiba-tiba port HDMI di kameranya rusak, apa nggak repot tuh kalau harus servis dulu kameranya? Apalagi kalau syutingnya di luar kota ya, bayangkan. Terus jauh dari service center, pusing. Sementara waktu syuting pasti sering banget tuh cabut colok kabel HDMI. Mau sehati-hati apapun tetap aja was-was ya. Kabel HDMI juga punya keterbatasan untuk transmisi sinyal. Bisa meneruskan sinyal dengan kabel HDMI sepanjang 15 meter saja itu sudah bagus banget. Kenapa nggak pakai wireless system aja? Karena nggak bakal selalu bisa diandalkan ya. Wireless system itu rawan sekali dengan interferensi sinyal. Jadi untuk kebutuhan tertentu seperti live broadcasting atau streaming, kita butuh direct cable connection yang reliable dan biasanya itu lebih panjang dari 15 meter. Nah, transmisi HDI itu adalah jawabannya. Karena bisa untuk mentransmisikan sinyal audiovisual melalui kabel dengan jangkauan sampai dengan 100 meter bahkan 300 meter tergantung jenis kabelnya. Kamu bisa merakit sendiri kabelnya kalau mau. Memakai kabel coaxial dengan RJ59 dan memakai BNC connector. Gampang kok. Nggak bingung ngebenerin colokannya kalau misalnya colokannya bermasalah. Nggak seperti colokan HDMI. Lumix BGS1 ini memiliki port 3G HDI yang bisa mentransmisikan data video 4:10 bit dengan resolusi Full HD maksimum di 60 fps. Oke banget untuk kebutuhan live broadcast. By the way, HDI dan HDMI out-nya bisa mengirimkan sinyal video secara bersamaan ya. Timecode in-out sync dan gain lock. Jika kamu punya timecode generator seperti Ultrasync One, kamu bisa dengan mudah mensinkronisasikan timecode semua kamera yang akan sangat mempermudah proses editing. Kenapa nggak sync dengan slate saja? Karena kalau produksi multi-kamera dengan titik kamera yang jaraknya itu sangat berjauhan, misalnya untuk syuting di lokasi stadion, akan sangat susah atau bahkan mustahil untuk mensinkronisasi semua kamera ke satu slate. Nah, disinilah timecode yang sync di semua kamera sangat berperan. Kalau timecode di setiap kamera berbeda-beda, siap-siap aja kamu diomeli oleh editor. Dan fitur gain lock penting banget untuk mensinkronisasi frame setiap kamera jika kamu melakukan live production dengan switcher. Halo rock and roll shooters, udah lama banget ya ngulik nggak tayang di channel ini. Lama banget mas. Sejak kapan ya? Sejak aku belum ada di YouTube ini. Oh kirain sejak Mas Ida belum lahir ke dunia. Jangan ngomongin umur. Oh iya, ntar backfire.
Sensor. Broadcast kamera biasanya memakai sensor berukuran 1 inch bahkan lebih kecil. Keuntungannya dengan sensor kecil, zoom range lensa yang dipakai bisa sangat-sangat panjang. Namun tetap mempertahankan compactness ukuran lensanya. Standarnya Handycam camcorder paling tidak bisa 10 kali zoom. Itu artinya bisa mengcover zoom range dari yang paling wide misalnya 24 mm sampai paling tele di 240 mm. Cuma ya kalau sensornya kecil kurang oke lah ya kalau dipakai untuk naratif filmmaking. Karena susah untuk mendapatkan shallow depth of field. Semakin besar ukuran sensor, semakin mudah untuk mendapatkan shallow depth of field. Semakin bagus juga high ISO performance-nya dan semakin bagus juga dynamic range-nya. Nah, BGH1 ini memakai sensor yang sama dengan di GH5S yang selalu saya pakai untuk content production, yaitu 10,2 megapiksel micro four thirds yang mempunyai 13 stops of dynamic range dengan pre-installed VLOC-L-nya. 1 stop lebih tinggi dynamic range-nya daripada GH5S. Cocok untuk heavy color grading buat naratif filmmaking. Sama seperti di GH5S, BGH1 ini juga dilengkapi dengan fitur Dual Native ISO. Yang sedikit berbeda, di BGH1 base ISO-nya sama-sama di 400 pada first native-nya, tapi di second native-nya dimulai dari ISO 2000 di mode gambar VLOC-L. Dual Native ISO ini bikin jadi versatile banget untuk kebutuhan produksi di kondisi bright daylight scene maupun low light. Sensor BGH1 ini juga dilengkapi dengan low pass filter yang efektif sekali untuk menghilangkan efek moire. Moire itu loh yang tulisannya moire. Moire. Recording dan output format. Setahu saya tidak ada camcorder yang bisa merekam format anamorphic. Dan ada juga loh kamera yang ngaku-ngakunya itu cinema line, tapi tidak bisa merekam dalam mode anamorphic. Fitur ini penting banget dalam sebuah cinema camera. Karena dengan anamorphic mode, dan jika kamu memakai lensa anamorphicnya tentunya ya, kamu bisa mendapatkan 2 kali horizontal field of view dibandingkan jika memakai spherical lenses. Ini akan memberikan pengalaman sinematik yang lebih mendalam. Selain bisa merekam anamorphic 4K, BGH1 ini juga bisa merekam Cinema 4K 4096x2160 up to 60p 10-bit. Format terbaiknya yang bisa dipakai adalah 400 Mbps 4:2 10-bit all intra. BGH1 ini juga bisa 12-bit raw video data output over HDMI yang bisa kamu rekam dalam format Apple ProRes RAW menggunakan Atomos Ninja V. Format yang sangat oke untuk kebutuhan color grading karena bisa merekam sampai dengan 68 miliar kemungkinan warna. Lumix BGH1 ini dilengkapi dengan 2 slot untuk SD card yang semuanya mendukung SDXC card tipe UHS-2 VS90. Direct Power Supply. Penting banget memilih kamera untuk live streaming atau broadcasting yang bisa langsung dicolok ke listrik dengan power adapternya. Tidak perlu ribet-ribet harus nyari DC coupler dan DC adapter yang voltasenya itu sesuai seperti kalau pakai mirrorless atau DSLR jika butuh untuk streaming atau produksi yang kameranya itu butuh menyala terus-menerus dalam durasi yang sangat lama. Ya kali harus matiin kamera dan ganti baterai dulu di tengah-tengah streaming atau interview panjang. BGH1 ini bisa menyala terus-menerus dengan colok ke standar DC voltage 12 volt. Heat management. Mau streaming atau syuting panas-panasan seharian, haram banget kalau kameranya sampai ngadat karena overheating. Butuh banget kamera yang heat managementnya itu bagus. BGH1 ini memakai sistem pendingin dengan heat dispersion fan yang sama dengan di S1H.
Jadi nggak akan khawatir bakal overheating kalau digas syuting atau live streaming tanpa henti. Vega 1 ini bisa unlimited recording time. Kipasnya nggak berisik sama sekali meskipun untuk syuting di studio yang kedap suara. Cek. Remote control multiple camera. Dalam broadcasting, kemudahan mengatur settingan beberapa kamera sekaligus secara remote itu penting banget. Kalau di studio televisi ada namanya CCU atau Camera Control Unit. Itu bentuknya perangkat atau hardware yang besar dan nggak portable. Nah sekarang teknologinya itu udah lebih maju banget ya, lebih simple. Kita bisa mengontrol multiple camera dengan koneksi USB-C, tapi itu nggak bisa panjang ya kabelnya. Atau kalau di Vega 1 ini bisa dikoneksikan melalui kabel Ethernet. Tinggal colok aja ke LAN RJ45 portnya. Lalu bisa kita kontrol semua settingannya memakai aplikasi Lumix Theater for Multicam di PC atau di Mac sampai dengan maksimal 12 kamera sekaligus. Enak banget kan? Nggak takut lagi belang-belang gambarnya karena beda-beda settingan kameranya karena kita juga bisa langsung memonitor dengan mengaktifkan live view-nya. Tinggal duduk manis di depan laptop atau di depan komputer buat mengontrol semua kameranya. Nggak perlu teriak-teriak ke kamera operator buat nyamain settingan kameranya satu persatu. Menariknya lagi, kalau kamu memakai PoE Plus Gigabit Switch, kamu bisa powering up, ya betul, kamu bisa menyalakan VGA 1 ini tanpa perlu baterai atau colok ke power adapternya. Karena bisa menggunakan power supply yang berasal dari Gigabit Switch-nya. PoE Plus adalah singkatan dari Power over Ethernet. Amazing ya, satu kabel bisa untuk semuanya. Dengan demikian ada 3 opsi untuk mentenagai VGA 1 ini. Dengan Li-ion baterai 7,2 volt tipe VBR-nya, dengan colok ke DC 12 voltnya, atau dengan kabel LAN yang dicolok ke PoE Plus Gigabit Switch. Direct IP Streaming. Live streaming di masa pandemi begini lagi booming banget ya. Banyak offline event yang dikonversi jadi online activities. Untuk bisa melakukan streaming, biasanya kita capture HDMI atau SDI output dari kameranya memakai video capture card. Tapi yang bisa capture dengan resolusi output sampai dengan 4K, harganya fantastis. Kemampuan kamera untuk streaming melalui LAN port adalah nilai plus ya kalau menurut saya. Apalagi kalau bisa direct IP streaming sampai dengan resolusi 4K up to 60p seperti di Lumix BGS One ini. Untuk bisa direct IP streaming, kamu harus memakai kabel Ethernet minimal kelas Cat 5e. Kalau kamu memakai streaming software seperti OBS, kamu tinggal input media source, lalu ketik link RTSP yaitu kependekan dari Real Time Streaming Protokolnya di bagian input dengan format RTSP.2// kemudian diikuti dengan IP address kamera kamu /stream. IP address BGS One ini bisa didapat dengan masuk ke menu in-out, kemudian line Wi-Fi, kemudian line Wi-Fi setup, kemudian network address display LAN. Tentunya kamu harus menyalakan streaming functionnya dengan masuk ke streaming setup dan set streaming functionnya ke on. Lumix BGS One ini bisa direct IP streaming dengan kualitas tertingginya di 4K 3840x2160, 50p atau 60p dengan kompresi H265 dan bitrate tertingginya di 50 Mbps. Selain melalui kabel LAN-nya, kita juga bisa direct IP streaming dengan Wi-Fi connection-nya. Karena BGS One ini dilengkapi dengan fitur Wi-Fi 2,4 GHz. Modular Design. Ciri khas kamera cinema lain zaman now adalah modularity-nya. Mau di strip out cuman body sama lensa doang buat drone atau crash cam, atau untuk teknik pengambilan gambar yang butuh beban seringan mungkin dan ukuran kameranya sekecil mungkin seperti helmet cam, bisa banget. Mau di rigging sampai bisa buat nakut-nakutin klien, bisa. Gak seperti kamera broadcast yang terkenal dengan ukurannya yang gede dan berat. Body Lumix BGS One ini dimensinya hanya 93x93x78 mm dengan berat tanpa baterai hanya 546 gram. Lumix BGS One ini adalah the first box style mirrorless cinema and live production camera dari Panasonic. Di sisi atas dan samping kanan kiri dari bodi BGS One ini masing-masing ada 3 lubang thread /4 inch untuk memudahkan memasang aksesoris di bodinya, termasuk 2 lubang di bagian bawahnya. Jadi total ada 11 lubang thread /4 inch.
Jadi sebenarnya tidak terlalu ada urgensi untuk memasang cage kalau mau menempelkan bermacam-macam aksesoris ya. Kecuali kamu khawatir bodinya lecet kalau ditempelin langsung aksesoris. Atau kalau mau terlihat lebih gahar aja. Kamera ini memang tidak dilengkapi dengan monitor LCD viewfinder. Jadi ya kamu harus invest field monitor. Karena bodinya kecil banget, saya merekomendasikan memakai monitor yang berukuran sekitar 5 inch saja ya, seperti Atomos Ninja V atau Godox GM55. Sama seperti kamera Lumix lainnya, sebagian besar tombol-tombolnya bisa dengan mudah dikonfigurasi sesuai preferensi user untuk kemudahan pengoperasian. Audio input dan output. Salah satu yang bikin broadcast kamera itu besar dan mahal adalah adanya fitur built-in professional audio inputnya seperti stereo XLR input. Kamu tidak bisa berharap dengan bodi kamera yang sekecil BGH1 ini ada XLR inputnya seperti pada broadcast kamera dong. Yang jelas ada di BGH1 ini adalah jack 3,5 mm untuk external microphone atau untuk line input. Dan tentunya colokan buat headphone monitoring. Ini sudah cukup banget kalau untuk keperluan live streaming sih, atau untuk guide audio saat syuting. Tapi jika ingin mendapatkan kualitas high resolution audio sampai dengan 96 kHz dan 24 bit, kamu bisa memakai aksesoris DMW XLR1 XLR microphone adapter ini yang disambungkan melalui hot shoe-nya. Netflix Approved. Alasan lain kenapa memilih BGH1 adalah karena Lumix BGH1 ini adalah kamera MFT pertama yang di-approve sebagai production camera oleh Netflix. Ini menjadikan BGH1 sebagai Netflix production camera dengan harga yang paling terjangkau dibandingkan kamera-kamera lainnya yang ada dalam listnya, seperti Arri Alexa LF, Canon C700, Red Komodo 6K, dan lain-lain. Setelah sebelumnya S1H menjadi satu-satunya kamera mirrorless yang disertifikasi untuk produksi konten Netflix. BGH1 ini harganya hanya separuhnya S1H loh. Ada satu pertanyaan menarik untuk teman-teman. Boleh ditulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Misalnya kamu dikasih budget yang sama nih, 100 juta. Kamu bakal pilih yang mana di antara dua opsi ini? 1. Pilih untuk beli beberapa kamera tapi speknya benar-benar sesuai kebutuhan kamu saat ini. Atau kedua, cuma beli satu kamera tapi speknya yang terlalu tinggi dan malah nggak kepake buat pekerjaan saat ini. Dan harganya ya 100 juta itu. Kalau teman-teman berencana untuk invest BGH1 ini, belinya di dealer resmi Lumix atau di official store-nya Lumix seperti di blibli.com ya. Biar terjamin garansinya aja. Jadi bagaimana Rock and Roll Shooters? Setelah menonton video ini, menurut kamu apakah Lumix BGH1 ini memang paling cocok menjadi pilihan kamera serbaguna yang bisa dipakai untuk produksi ringan, serius, dan live? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.